والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bil lisanil arabiy. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati Al-Ustaz As-Suyuti, Allah Ta'ala bituli hayatihi wa nafa'ala bihi wa bi'ulumihi fi darain. Ini tafaulan dengan imam besar Al-Imam As-Suyuti. Ada ulama julukannya Ibnul Kutub, anak kitab. Diberikan julukan itu sebab beliau mengarang kitab. Dihitung oleh para muhaddithun sekitar 400 judul kitab ditulis oleh Imam Suyuti. Yang saya muliakan, saya hormati akhi Al-Ustaz Rahmat, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih. Ini juga tafaulan dengan ulama, namanya Syekh Rahmatullah. Kalau kita kena Ahmad Didat yang pakar di dalam Muqarnatul Adyan, perbandingan agama, itu terinspirasi dari kitab tulisan Al-Ustaz Rahmatullah Al-Hindi, orang India, berjudul Izharul Haq. Kemudian India juga Saudara Novandi ya, Masya Allah, tadi bahasa Arabnya luar biasa. Kadang berapa hari hafal itu. Yang doa juga tadi, Masya Allah. Iya, begitu menghanyutkan. Seperti saya belum dengar doanya sudah khusyuk duluan. Ya, terima kasih, Masya Allah, doanya luar biasa. Dan semua adik-adik prodi bahasa Arab yang sama-sama insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi tema yang disebut ya berkaitan dengan tarikh wa ahammiyah al-lughah al-arabiyyah, sejarah dan urgensi dari bahasa. Urgensi itu pentingnya bahasa. Mungkin tadi nanti Ustaz Rahmat di bagian urgensinya itu saya sedikit saja menyampaikan, sedikit apa agak lama. Jadi bahasa Arab ini sangat penting. Sebelum saya masuk ke tarikhnya, saya pernah baca satu kitab itu Al-Kawakib Ad-Durriyah, yaitu syarah dari Mutamimah Al-Jurumiyah karya Syekh Al-Ahdal. Di situ ada ungkapan yang disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini beliau ulama kelahiran tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Di situ beliau mengatakan pentingnya bahasa Arab li'annahu yahtaju ilaiha jami'ul ulum, karena semua ilmu agama Islam ini butuh kepada bahasa Arab. Ada dokter namanya Dr. Hasan Yashu, ya, bahkan menulis satu karya ilmiah berjudul Hajatul Ulumil Islamiyah ila Lughatil Arabiyyah, butuhnya ilmu-ilmu agama Islam kepada bahasa Arab.
Sebut saja kalau kita katakan al-mufassirun, yahtajuna ila lughah Arabiyah. Para ulama ahli tafsir Al-Quran mereka butuh kepada bahasa Arab. Karena Al-Quran sebagaimana dikutip oleh Ustaz As-Suyuti, inna anzalna Quran Arabiyah. Kami turunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Maka syarat utamanya adalah mufassir itu harus memahami bahasa Arab. Kita berbicara ahli hadis, al-muhaddithun. Wa kadzalika yahtajuna ila lughah Arabiyah. Mereka juga butuh kepada bahasa Arab. Sebab hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan bahasa Arab. Al-muwarrikhun kadzalik wal usuliyun kadzalik. Ya, semua fan ilmu agama Islam membutuhkan bahasa Arab. Dan ini disebut dengan ilmu alat. Ilmu alat artinya tanpa dengan alat kita tidak akan bisa untuk melakukan satu pekerjaan, yaitu mengkaji ilmu agama Islam. I'lam anna sarfa ummul ulum wa nahwa abuha. Ketahuilah bahwa ilmu sharaf adalah ibunya ilmu dan nahu adalah ayahnya. Jadi gak bisa dipisahkan antara ilmu nahu dan ilmu sharaf. Sejarah panjang ya, sehingga bisa dikodifikasi dan dinamakan dengan ilmu al-lughah al-arabiyah. Jadi kalau kita berbicara ilmu bahasa Arab, sanadnya ini kembali kepada pintunya ilmu, yaitu Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Jadi ilmu bahasa Arab, ilmu Al-Quran dan beberapa cabang ilmu tasawuf sekalipun itu diteliti oleh Al-Imam Al-Mutafannin Al-Muhaddits Al-Hafiz Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, bahwa sanadnya itu keilmuan Islam banyaknya bersambung kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, termasuk ilmu bahasa Arab. Karena awwalu man wada'a ilman nahwi Abul Aswad Ad-Du'ali. Orang pertama yang meletakkan asas ilmu nahwu yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang tabi'in. Wa kan min talamiz al-Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau muridnya Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali yang mengajarkan ilmu nahwu kepada beliau dan beliau yang mengasasnya. Jadilah satu ilmu sistematis yang bisa kita pelajari sampai saat ini yang disebut dengan ilmu nahwu. Ilmu sharaf juga demikian. Orang pertama awwalu man wada'a ilma sharfi bernama Mu'az Al-Harra. Mu'az Al-Harra adalah orang pertama yang mengasas dan meletakkan ilmu sharaf. Memang ada beberapa pendapat ya, tapi saya cenderung ke pendapat ulama yang menyatakan Mu'az Al-Harra sebagai pengasas dari ilmu sharaf. Apakah cukup sampai di situ ilmu bahasa Arab? Kita pelajari ilmu nahwu, ilmu sharaf. Tidak cukup. Ada pelengkapnya ilmu balaghah. Namun ini juga menjadi sangat sulit kalau kosakata kita kurang, mufradat. Dulu Ustaz, kami diperintahkan menghafal. Alhamdulillah, tahadduts bi ni'mah. Ya, bukan karena sombong, bukan, tapi mensyukuri nikmat. Kami menghafal kamus Mahmud Yunus. Ya. Ada juga kamus karya Habib Hasan Baharun, ya, muassis pondok pesantren Darul Lugha wa Da'wah. Itu juga kami hafal. Termasuk ada buku-buku pengajaran bahasa Arab dari Buin Ciputat, juz 1, juz 2, juz 3 sampai seterusnya. Itu di bagian akhir kitab ada kosakata-kosakata. Itu juga kami menghafal kurang lebih 7-8 ya, jilid. Kemudian ada kamus kontemporer juga.
Ya, salah satu guru kami alumni Al-Azhar, ya, Profesor Dr. Ustadz Muradi, mengajarkan tentang al-lughah al-arabiyah al-mu'asarah, bahasa Arab kontemporer. Itu juga kami hafal mufradatnya. Ya, kurang lebih habis untuk menghafal mufradat 4 sampai 5 tahun. Artinya apa? Begitu panjang ya menuntut ilmu. Pelengkapnya ilmu balaghah. Kenapa diistilahkan dengan ilmu al-balaghah? Balaghah kan bisa dimaknai dari kata balagha yablughu bulugha. Artinya sampai. Karena dengan itulah menyampaikan makna yang benar daripada bahasa Arab. Kalau sudah paham ilmu balaghah. Ada beberapa kitab yang dipelajari, ada Jawharul Maknun, atau yang kontemporer itu Al-Balaghah atau Al-Wadihah. Ya, itu juga bagus untuk dipelajari. Ini juga sejarah panjang, sehingga bisa tercipta satu bidang ilmu yang dinamakan ilmu balaghah. Dia terdiri dari 3 ilmu, ya. Disebut ilmu balaghah itu ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi'. Ilmu bayan ini yang pertama kali mengasasnya itu seorang ulama pengarang kitab Majazul Quran. Dari judulnya jelas Al-Quran itu tidak semuanya makna letterlek. Karena judulnya menulis kitab majaz, ya, bahasa kiasan sangat banyak. Ada ilmu balaghah, ada majaz mursal dan seterusnya. Majaz akli. Yang pertama kali meletakkan ilmu bayan namanya Ma'mar bin Musanna. Kemudian ilmu ma'ani. Ada tokoh ulama besar yang sezaman dengan Hujjatul Islam, Abi Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali lahir 450, wafat 505 Hijriah. Di zaman itu juga muncul ulama ahli bahasa Arab bernama Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani. Beliau lahir tahun 400 Hijriah, wafat 471 Hijriah. Beliaulah yang mengasas ilmu ma'ani. Ya. Kemudian ilmu badi'. Ini yang unik, ilmu badi' diasas oleh seorang khalifah. Khalifah Daulah Al-Abbasiyah bernama Abdullah bin Mu'taz. Jadi dia terpisah-pisah, ya. Tidak menjadi satu kesatuan ilmu. Awalnya, sejarahnya, ilmu bayan terpisah, ilmu ma'ani terpisah, ilmu badi' juga terpisah. Belum lagi yang al-qawafi dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syair dan puisi. Ya, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya, mereka adalah imam-imam yang di bidang itu. Muncul ini Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani. Al-Jurjani nama satu kota di zaman sekarang ini masuk negara Iran. Jurjan, ya, wafat beliau di Baghdad. Beliaulah yang pertama kali menggabungkan 3 bidang ilmu tadi, ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi'. Digabung menjadi satu ilmu yang disebut dengan ilmu balaghah. Beliau punya karya sangat banyak terkait ilmu bahasa Arab. Ada Asrarul Balaghah, ya, rahasia-rahasia al-balaghah. Ya, ulama lainnya seperti Al-Imam Abu Barakat, atau disebut juga Al-Imam Al-Ambari, seorang pakar bahasa Arab. Ulama pakar bahasa Arab menulis kitab Asrarul Arabiyah. Kalau Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani menulis kitab Asrarul Balaghah. Dan juga ada tentang pembahasan ilmu sharaf, Al-Umdah fi Sharfi. Dan juga kitab Al-Awamil Al-Mi'ah, yang membahas semua tentang ilmu bahasa Arab, baik dari balaghah, nahwu, dan sharaf. Nah, ini sejarah singkat terhimpunnya bidang ilmu yang disebut ilmu al-lughah al-arabiyah. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Ada ungkapan dan pernyataan beliau yang menarik. Beliau mengatakan semua ilmu ini belum dikatakan valid, termasuk ilmu bahasa Arab.
jika belum mempelajari ilmu mantik. Ya, terlepas dari khilaf di kalangan para ulama ya, Imam Nawawi, Ibnu Salah menyatakan haram, tapi yang dimaksud haram di situ falsafah yang belum diinovasikan oleh ulama, artinya masih murni. Ini kan ilmu awalnya dari Yunani. Yang mengasas ilmu mantik, ilmu logika itu pertama kali adalah Aristoteles, salah satu filosof. Ya. Kemudian dikembangkan oleh filosof Muslim ya, mulai Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, sampai ke masanya Al-Imam Al-Ghazali. Dan Imam Al-Ghazali punya satu penemuan baru dalam sejarah keilmuan usul fikih. Ya, dikatakan oleh ulama, awwalu man adkhala al-mantiqa fi usul fikih. Orang pertama yang memasukkan ilmu mantik ke dalam usul fikih itu adalah Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustashfa beliau. Beliau mengatakan man lam yadrus al-mantiqa la yuthaq bihi bi ilmihi. Man lam yadrus al-mantiqa la yuthaku bi ilmihi. Orang yang tidak mempelajari ilmu mantik, ilmu logika, maka ilmunya tidak valid. Kenapa ilmu mantik gak bisa dipisahkan dengan ilmu bahasa secara umum dan secara khusus ilmu bahasa Arab? Karena sebab yang bisa menerjemahkan logika, ide, pemikiran itu lewat bahasa. Ide yang masih ada di kepala kita, di otak kita, ini otak dengan hati juga jadi khilaf di kalangan ulama. Wa aqlun wa qalbun itu pembahasan khusus ya. Di kalangan para ulama beda pendapat, yang berpikir hati yang disebut dengan qalbun, juga terjemahannya juga khilaf juga, ada yang mengartikan jantung, ada yang mengartikan hati. Ataukah yang berpikir itu aqlun. Nah, itu pembahasan tersendiri di kalangan para ulama. Tapi ada ibarat yang baik yang ditulis oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, dalam kitab Qisasul Azkiyah, membahas tentang khilafiyah antara aqlun wa qalbun. Jadi ide yang ada di otak kita itu tidak bisa diketahui kecuali harus lewat dengan apa? Bahasa. Dan bahasa juga tidak bisa disampaikan kecuali melalui pemikiran, proses berpikir. Sebab itulah ilmu bahasa tidak akan bisa terpisah dengan ilmu mantik. Ada salah satu tokoh, saya tidak berbicara tentang mazhab ya, kita bicara secara global tentang bahasa Arab. Hasan Al-Banna, ya, salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin, pimpinan Ikhwanul Muslimin. Itu ada ungkapan beliau menarik, beliau mengatakan al-kalamu nisful qalb. Ucapan itu separuh dari isi hati. Atau dalam syair dikatakan innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalilah. Ya, ucapan yang sebenarnya itu adalah yang ada di hati, yang ada di pikiran kita. Adapun lisan itu adalah penterjemahan isi hati. Nah, itulah tidak bisa dipisahkan antara berbahasa dengan berpikir, yang disebut dengan logika, ilmu mantik, ilmu logika. Nah, itu sejarah singkat terkait awal mula ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi', bahkan sampai ke ilmu mantik. Kita kalau di kuliah belajar 4 tahun mungkin ya, umumnya ya, 4 tahun. Kita kadang-kadang kufur nikmat, termasuk saya juga kufur nikmat di pesantren tidak lama ya, kalau dihitung 17 tahun, tapi kan belajar banyak cabang ilmu, tidak fokus ke satu ilmu. Itu juga merasa aduh sudah capek. Iya, sudah capek. Ini kufur nikmat. Kenapa kufur nikmat? Imam besar Al-Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, itu disebut oleh Khatib Al-Baghdadi, salah satu ulama dalam Kitabul Fiqh wal Mutafaqqih, ahli fikih dan pura-pura ahli fikih. Jadi ahli fikih ada yang original, ada yang pura-pura. Di situ disebutkan anak mantunya Imam Syafi'i pernah bertanya kepada Imam Syafi'i, "Kau belajar bahasa Arab berapa lama, wahai Imam Syafi'i?"
Beliau mengatakan diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi yang melanjutkan keterangan ini, fa'adhama al-Imam Syafi'i ilm al-lughah atau ilm al-Arabiyah wa ayyam an-nas 20 sanatan. Imam Syafi'i memperdalam ilmu bahasa Arab dan sejarah manusia itu 20 tahun. Itu baru bahasa Arab. Fokusnya beliau memperdalam ilmu bahasa. Serius beliau. Kita baru 4 tahun, baru 10 tahun, baru 17 tahun. Mengatakan sudah capek. Imam Syafi'i 20 tahun. Apa tujuan Imam Syafi'i dengan serius memperdalam ilmu bahasa Arab? Beliau mengatakan, wa ma aradtu bihadza illa isti'anatan li fiqh. Saya belajar ilmu bahasa Arab tujuannya adalah membantu saya memahami nas Al-Quran maupun As-Sunnah, atau bisa juga memahami hukum Islam yang nanti disebut dengan ilmu fikih. Dan orang yang pakar di bidang bahasa Arab, dia bisa melihat penafsiran yang berbeda dibanding dengan orang yang tidak pakar di bidang bahasa Arab. Jadi kalau di bahasa Arab, kalau di Jazirah Arab, orang Arab bisa bahasa Arab. Tapi ketika ada yang memang mendalami ilmu bahasa Arab, tentu dengan bahasa Arab yang fusha, nah mereka bisa mengetahui rahasia di dalam Al-Quran. Mereka bisa mengetahui rahasia di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sehingga Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dalam kitab beliau Adab Syafi'i wa Manaqibuh, Imam Syafi'i mengatakan ashabul Arabiyah jinnul ins yubsiruna ma lam yubsir ghairuhum. Ulama yang pakar di bidang bahasa Arab itu mereka bagaikan bangsa jin di kalangan bangsa manusia. Mereka bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Artinya penafsiran-penafsiran yang sangat dalam, rahasia-rahasia yang disebut tadi asrarul arabiyah wa asrarul balaghah. Nah, mereka saja yang paham. Yang tidak memperdalam ilmu ini tidak akan mengerti itu. Contoh saja ya, misalnya kalau terjemahan Al-Quran sampai sekarang itu disebut surat Al-Baqarah, terjemahnya sapi betina. Tapi kalau kita mengkaji lebih dalam dengan keilmuan, itu belum tentu sapi betina artinya. Tidak semua tamarbutah maknanya kepada muannats. Ya, tidak semua. Bisa juga jenis hewan, bisa juga jumlah. Ada ulama pakar bahasa Arab namanya Syekh Muhammad bin Abi Bakar Ar-Razi, sahibul kitab Mukhtarus Sihah. Beliau mengatakan al-baqaratu taqa'u 'ala dzakari wal untha. Lafaz al-baqarah itu maknanya mencakup muzakkar dan muannats, jantan dan betina, male dan female. Belum tentu itu sapi betina. Nah, orang yang pakar bahasa, mereka memperdalam itu. Ini belum tentu sapi betina nih. Dicek di dalam Al-Quran, hanya ada isyarat dalam Al-Quran. Wa idh qala Musa li qaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Nabi Musa berkata kepada kaumnya bahwa Allah perintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Tidak ada spesifikasi di situ sapi betina, sapi jantan. Jadi belum ada kepastian itu. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Maraqul Labid, tafsir Al-Quran beliau, itu beliau mengatakan ketika beliau diminta untuk menulis tafsir, beliau mengatakan ana ahkarul wara Muhammad Nawawi qad amarani ba'dul a'izzah indi an aktuba tafsiran lil Qur'anil Majid fataraddadtu fi dhalika zamanan tawila khaufan min ad-dukhul fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaf faqad akhta'a wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar fa ajabtuhum ila dzalika
lil iqtida bisalaf fi tadwij al-ilm. Ya, ibqa'an 'ala al-khalqi wa laysa 'ala fi'li mazid. Kata beliau, ini yang menarik bagian akhir. Walakin likulli zamanin tajdid. Nah, kita butuh yang namanya pembaharuan dengan ilmu tentunya. Itulah yang ditafsirkan oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar Ar-Razi bahwa kata sapi di situ belum tentu sapi betina. Bisa jadi sapi jantan atau jenis sapi. Nah, itu yang bisa mengatur hari ini para ulama pakar bahasa Arab. Kalau kita kan mengikut terjemahan ya, terjemahan. Ada antropologi sosial, geologi digunakan dalam ilmu. Tidak cukup literasi teks. Di dalam surat Ibrahim ayat 24, Allah Ta'ala berfirman, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimah thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ucapan yang baik itu diumpamakan seperti pohon yang baik. Pohon yang baik dalam perspektif para ahli tafsir yang ada di Jazirah Arab, ya, ada beberapa tempat yang memang pohon kelapa tidak ada, pohon pisang tidak ada, pohon yang ada pohon kurma. Sehingga dilihat pohon yang paling manfaat itu pohon kurma. Tapi ketika ada mufassirun, ahli tafsir di Indonesia, mumpuni juga, level internasional. Ada Syekh Abdul Rauf Singkil di Aceh, ada Syekh Soleh Darat di Semarang. Belum yang kontemporer, ada Buya Hamka tafsir Azhar, ya. Ada Mahmud Yunus juga yang mengarang kamus. Mahmud Yunus juga punya tafsir Al-Quran, tafsir Mahmud Yunus. Ada Prof. Dr. Burai Shihab, ya, belakangan. Bisa saja ditafsirkan pohon kelapa. Ya. Kenapa? Karena di tempat kita ini pohon yang paling manfaat itu mulai dari daunnya sampai akar, batang, buah, pohon kelapa. Bisa juga pohon pisang. Mayoritas ulama tafsir yang menyatakan itu adalah pohon kurma, pohon yang paling baik, paling manfaat, sebab di tempat mereka gak ada pohon kelapa. Di tempat mereka tidak ada pohon pisang. Kalau di sini bisa kita tafsirkan itu. Itu ada di tafsir Misbah, Prof. Dr. Quraisyah, ya. Jadi itulah saya katakan bahwa pentingnya bahasa Arab di situ. Kita berbicara Imam Syafi'i 20 tahun habis. Imam Syafi'i kalau tidak terkenal sebagai ahli fikih, beliau itu pakar bahasa Arab dunia. Di zaman beliau ada Imam Al-Asma'i, salah satu imam besar di bidang bahasa Arab, menyatakan sahahtu asy'ar Husayn ala fatan min Quraisy yuqalu lahu Muhammad bin Idris. Saya mengoreksi syair-syair Bani Hudzail. Bani Hudzail adalah satu suku yang mempertahankan kefasihan bahasa Arab dan keoriginal bahasa Arab. Di situ Imam Syafi'i studi langsung, rihlah ilmiah ke tempat tersebut. Man lam yajid muallima falyarhal. Dalam Zubat dikatakan kalau tidak punya guru berangkat cari guru. Itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Itu jangan kita santai-santai dengan ketidaktahuan. Ya. Jadikan kita setiap hari menambah faedah. Kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuri fawaidi. Nah. Dia katakan saya mengoreksi syair-syair saya kepada seorang pemuda. Padahal Imam Al-Asma'i zaman itu adalah salah satu pakar, ulama pakar bahasa Arab nomor wahid. Dan mengoreksi syair-syair tersebut kepada seorang pemuda. Imam Syafi'i masih muda waktu itu. Karena usia sangat jauh antara Imam Asma'i dengan Imam Syafi'i. Siapa pemuda tersebut yang pakar bahasa Arab nomor wahid mengoreksi syair-syairnya? Yaitu Al-Imam Syafi'i. Luar biasa. Ada tokoh yang terkenal juga. Yang kedua, siapa yang tidak kenal ya dalam mazhab Syafi'i? Al-Imam An-Nawawi. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, mengatakan kana ra'san fil madhhab. Beliau pimpinan di dalam mazhab Syafi'i.
Ternyata diteliti oleh ulama, beliau juga serius dalam mempelajari bahasa Arab. Sehingga jadilah sosok yang kita kenal Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Guru beliau tidak main-main. Pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik itu gurunya Imam Nawawi dalam bidang nahwu, shorof, dan bahasa Arab. Imam Nawawi selalu menyebut di dalam beberapa kitab beliau seperti kitab Al-Majmu', kitab Tahdzibul Asma wal Lughat, dan beberapa kitab lainnya, Syekhuna Jamaluddin Abu Abdullah Ibnu Malik Imamul Arabiyyah fi zamanina bila mudafa'ah. Guru saya atau guru kami Ibnu Malik Al-Andalusi, Spanyol, tapi hijrah ke Syam, ke Suriah, ke Damaskus. Disitulah ketemu dengan Imam Nawawi. Beliau adalah ulama pakar bahasa Arab di zaman kami yang disepakati oleh seluruh ulama tanpa ada yang menolak. Itu gurunya Imam Nawawi. Ada salah satu ulama bernama Syekh Iyad Ibn Abdul Latif bahkan menulis satu kitab berjudul Masail Al-Imam Nawawi lil Imam Ibn Malik An-Nahwi. Di situ terjadi murasalah, ya, kemudian pertukaran ilmu, jadi istifada bainahuma, ya. Mereka saling mengambil keilmuan juga, walaupun Imam Nawawi sebagai murid, tapi Imam Nawawi punya kelebihan di bidang fikih, di bidang hadis. Sampai sang guru itu menyanjung. Ketika Imam Nawawi menulis kitab Minhajut Talibin, beliau mengatakan ishtaha ayyahfada al-minhaja ijaban bima yaktub wa yu'allif. Sang guru punya keinginan untuk menghafal kitab Minhajut Talibin karya sang murid Imam Nawawi. Kenapa? Karena kitabnya sangat luar biasa. Apa yang ditulis, apa yang disusun itu luar biasa. Itu penghormatan Al-Imam Ibnu Malik kepada Imam Nawawi. Wa kana qara'a ala Ibni Malik kitaban min tasnifihi wa 'allaqa 'alaihi syai'a. Imam Nawawi membaca langsung kitab-kitab bahasa Arab, kitab yang membahas tentang ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu shorof, langsung di hadapan Ibn Malik dari kitab karangan Ibn Malik. Yang menarik di sini, sang guru mengizinkan kepada murid Imam Nawawi menambahkan komentar di dalam kitabnya. Allaqa alaihi syai'a. Ada nazam terkenal dalam bahasa Arab, Alfiyah yang saya sebut. Kitab Alfiyah Ibn Malik itu nazam nahwu yang hampir di semua pesantren di Indonesia itu mempelajari itu. Di situ kan ada satu bab al-ibtida bin nakirah, bab mubtada dengan nakirah. Umumnya kan kalau mubtada khobar, mubtada itu kan ma'rifat umumnya. Tapi ada bab memang mubtadanya nakirah. Di situ ada syair dalam nazam Alfiyah. Wa hal fatan fikum fama khillun lana wa rajulun minal kirami indana. Syekh Al-Khudari dalam kitab Hasyiyah ala Syarhi Ibni Aqil mengatakan ucapan tersebut dalam syair itu, seorang laki-laki yang mulia di sisi kami, itu sebagai contoh di dalam kitab Alfiyah di bab Ibtida bin Nakirah. Itu yang dimaksud adalah Imam Nawawi. Jadi sang guru memasukkan isyarat-isyarat terkait muridnya yang sangat alim, yang sangat pandai, yang sangat soleh, yaitu Imam Nawawi, masuk ke dalam syair yang dimasukkan ke dalam kitabnya Alfiyah. Wa rajulun minal kirami indana. Ini Imam Nawawi. Nah, terakhir ada ulama terkenal ahli hadis. Ya, sebenarnya banyak nih ulama yang gurunya itu pakar bahasa Arab, banyak. Cuma kita singkat, dijuluki Amirul Mukminin fil Hadis. Ya, raja di dalam ilmu hadis. Yaitu Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang
menulis kitab Fathul Bari ala Syarhi Sahih Al-Bukhari. Lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Jadilah seorang imam besar dalam bidang hadis tidak lepas dari apa? Penguasaannya terhadap ilmu bahasa Arab. Beliau bertalaki ilmu bahasa Arab langsung kepada salah satu imam bahasa Arab, kata Zarakli dalam kitab Al-Alam, kana marji' asrihi fil lughah wa tafsir wal hadis, bernama Al-Imam Fairuz Abadi, menjadi rujukan di zamannya dalam bidang ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir dan ilmu hadis. Ulama itu bernama Al-Imam Fairuz Abadi yang meninggal di Zabid. Beliau keliling dunia, pergi ke Romawi, ke India, kota suci Makkah, kemudian akhirnya mukim di Zabid dan meninggal di kota Zabid yang ada di Yaman. Pengarang kitab Al-Qamus Al-Muhit, kamus bahasa Arab yang terkenal, Al-Qamus Al-Muhit. Dikatakan bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani menimba dan mengambil ilmu bahasa Arab kepada beliau. Sehingga kalau kita baca Fathul Bari, Al-Imam San'ani dalam kitab Subulus Salam menyatakan, ulama memberikan julukan Fathul Bari itu Qamus Sunnah, kamus sunnah. Selain membahas hadis, di situ diuraikan makna-makna per kosakata. Dari mana Imam Ibnu Hajar bisa menjelaskan itu? Karena Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berguru kepada ulama pakar bahasa Arab dan serius memperdalam ilmu bahasa Arab. Kalau tidak, gak bisa jadi Amirul Mukminin fil hadits. Ziyadati, tambahan sedikit dari saya. Ilmu bahasa Arab ini luas. Tadi Al-Ustaz Suyuti mengatakan untuk bisa jadi guru, ya, salah satu niatnya itu bagus. Tapi juga tambahkan niat lagi satu. Dengan bahasa Arab kita bisa paham bahasa Arab agar kita bisa dekat dengan Allah dan dengan Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itu tujuan paling tertinggi. Kok bisa dengan bahasa Arab kita bisa dekat dengan Allah? Ya, pertama, orang yang mengerti ilmu nahwu, shorof, balaghah, tahu itu arti, ketika sholat akan membantu dia khusyuk. Baca Fatihah, wah nikmat. Ada yang nangis. Kenapa nangis? Gak tahu arti. Selama ini puluhan tahun saya sholat, gak tahu arti, makanya saya menangis. Jadi menangis itu dalam sholat ada dua tafsiran. Yang pertama, menangis karena sudah puluhan tahun sholat gak tahu artinya, maknanya, atau karena memang sudah masuk kepada maqam khusyuk karena faham maknanya. Nah, itulah salah satu tokoh ulama besar pakar bahasa Arab dunia di zaman itu, Ibn Hisham Al-Misri. Beliau ini sebenarnya keluar dari madrasah Kufiyah dan Basriyah. Kalau belajar nahwu kan ada dua mazhab terkenal, ya, dalam ilmu bahasa Arab. Ada Al-Madrasah Al-Kufiyah, ada Al-Madrasah Al-Basriyah. Al-Basriyah imamnya Imam Sibawi. Kalau Kufiyah Al-Imam Al-Kisai. Ini beliau juga ahli bahasa Arab dan ahli qiraah. Qiraah sab'ah yang disebut qiraah Al-Kisai beliau juga. Tapi kalau Ibnu Katsir beda, ya. Kalau Ibnu Katsir dalam qiraah itu orangnya berbeda dengan Ibnu Katsir yang mufassir. Itu berbeda. Ibn Hisham Al-Misri ini sebenarnya beliau al-khuruj baina al-madrasatain. Beliau sebenarnya keluar dari dua mazhab ini. Beliau punya manhaj sendiri, metodologi sendiri, uslubnya sendiri, sistematis sendiri. Afkar, pemikiran-pemikiran tentang kebahasaan Arab ini juga tersendiri. Beliau menulis kitab Mughnil Labib an Kutubil A'arib tentang ilmu nahwu. Tapi contoh yang dibahas paling awal Al-Quran. Ada yang bertanya, kenapa tidak ngarang tafsir saja? Kok yang antum habiskan waktu hanya mengarang membahas ilmu nahwu? Beliau katakan apa? Al-Mughni yugnihi. Kitab Mughni pun membahas tentang nahwu itu sudah mencakup juga tafsir. Sudah cukup untuk disebut juga kitab tafsir. Karena contoh-contoh yang digunakan menggunakan Al-Quran, kemudian dijabarkan secara bahasa. Itulah yang disebut metodologi tafsir al-manhaji al-lughawi. Ada satu metode tafsir Al-Quran disebut menafsirkan Al-Quran dengan metodologi bahasa.
tahlilul lughah. Diuraikan berkosakata maknanya. Ada juga saking luas ilmu bahasa Arab membahas ilmu nahwu tapi dari perspektif ilmu tasawuf. Lebih keren lagi. Ada ulama bernama Al-Imam Abdul Karim Ibn Huzan Al-Kushairi Naisabur, pengarang kitab Ar-Risalah Al-Kushairiyah, masyhur, terkenal. Beliau menulis kitab nahwu, tapi karena basicnya itu paling dasar tentang tasawuf, beliau kaji ilmu nahwunya dengan perspektif sufistik. Jadi gak bahas tentang nahwu lagi. Raf'u, ar-raf'u an-nasab, al-jar, al-jazm. Itu filosofinya ada. Rafa itu angkat. Makanya harokat rafa itu biasa di atas. Jangan jadi orang yang angkat, sombong. Kalau jadi sombong, hafad akan diturunkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Tapi kalau dia tawadu, ar-raf'u akan Allah angkat dia. Nah, itu pendekatan dengan tasawuf ketika membahas ini. Judul kitabnya Nahwul Qulub. Ya, Nahwul Qulub. Ada ulama besar di Maroko, guru dari guru kami secara sanad, tidak ketemu langsung tapi guru dari guru kami. Ini ahli hadis, ahli naqid juga. Sering membuat studi kritis terhadap kitab-kitab terdahulu, ya. Tapi beliau berikan hujah, argumentasi juga, dan dengan adab dan akhlak. Mengkritik kitab Imam Suyuti itu hal yang biasa dalam bidang keilmuan. Beliau ketika pindah ke Mesir, membaca hadis-hadis Nabi, kitab-kitab terkait hadis Rasul. Jika sampai kepada sahabat Abi Hurairah, beliau bacanya an Abi Hurairatin. Dalam ilmu nahwu kan itu mamnu' an tasrif atau ismun ghairu munsharif. Gak boleh dibaca tanwin dan kasroh. An Abi Hurairatin itu dalam ilmu nahwu keliru. Tapi beliau sengaja baca begitu di hadapan ulama. An Abi Hurairatin, ulama sudah mulai nahwunya salah. Biasanya kan ilmu yang membuat orang sombong, ilmu nahwu juga. Baca salah nih. Harusnya muslimun dibaca muslimin. Harusnya ini dibaca Zaidun, dibacanya Zaidah. Gak sadar ada lintasan kesombongan dengan kehebatan pemahaman bahasanya. Baca doanya gak benar itu, harokatnya itu fa'il itu semuanya dibaca marfu. Mana? Ini kalau sudah ada di hati berusak. Makanya tasawuf itu dia masuk ke semua ilmu. Orang berfikih tidak bertasawuf akan melahirkan sifat sombong. Orang pakar bahasa Arab tidak bertasawuf akan melahirkan sifat sombong dan bangga diri. Semua ilmu kita butuh yang namanya tasawuf di dalamnya agar hati kita terjaga. Gitu. Jadi beliau sengaja tuh an Abi Hurairatin. Nahwunya itu kan mamnu an tasrif. Ya beliau paham. Itu ilmu dasar. Tapi beliau ingin menunjukkan satu ilmu baru kepada para ulama yang hadir. Selesai beliau mengajar dari seminar yang beliau sampaikan, ada yang menyampaikan hal itu. Maaf ya Sayyidi Al-Khattab fil qiraah. Abu Hurairah mamnu an tasrif. Itu salah dalam bacaan tadi, gak boleh itu Abu Hurairah dibaca tanwin apalagi sampai dikasrohkan lagi. An Abi Hurairatin. Hurairatinnya itu yang salah. Kata Sayyid Ahmad Al-Gumbari, beliau mengatakan itu saya paham. Itu saya masih belum balik sudah paham. Karena mereka punya ayah ulama dan berguru langsung kepada pakar bahasa di Karawi di Maroko yang sanad ilmunya langsung secara nasab dan sanad ilmu bersambung kepada pengarang kitab Hasyiah Khudari yang mensyarahkan daripada menghasyiahkan Syarah Ibn Aqil. Itu guru mereka langsung tuh. Jadi komik mereka sebelum tidur dibaca itu kitab-kitab bahasa Arab itu, nahwu shorof, paham tentang itu. Tapi beliau apa? Beliau katakan, saya mau kasih ilmu baru, bahwa masalah membaca an Abi Hurairatin itu terjadi khilaf di kalangan ulama.
Dan saya bisa tunjukkan dalil-dalilnya secara bahasa, secara hadis, secara mantek, dan semua ilmu, tafsir semuanya saya bisa tunjukkan dalil itu. Muncul ulama mengarang kitab Syekh Sahsanawi, Izahatul Hayrah fi Sarfi Abi Hurairah. Kitab itu membahas tentang apa? Bahwa membaca Abi Hurairah dengan ditasrif, ditanwin, dikasrohkan itu adalah satu hal yang memang juga banyak ulama hadis terdahulu membaca demikian. Bahkan ada satu riwayat bahwa Rasulullah SAW Allahumma salli wa sallim alaihi. pernah memanggil dengan sebutan begitu, ya Aba Hurairatin. Kalau Nabi sudah bicara begitu gak bisa dilawan dengan Abu Sorot. Makanya di dalam surat Al-Fath ayat 10 itu kan disebut alaihullah. Alaihu dalam ilmu nahu salah alaihi. Tapi berani gak kita mengatakan Al-Quran salahnya? Ya kan? Alaihullah, surat Al-Fatihah 10 itu. Gak berani. Apa hikmahnya? Bahwa sesungguhnya bahasa Arab itulah yang harus tunduk dengan firman Allah. Bukan firman Allah tunduk dengan bahasa Arab. Karena manzilahnya lebih tinggi. Kemudian dijelaskan oleh ulama untuk menghormati lafzul jalalah. Kalau dibaca alaihi kan tarkib tipis. Sedangkan Allah Maha Besar. Maka dibaca dengan dhamma sehingga jadi tafkhim, jadi tafkhim, jadi tebal bacaan untuk mengangkat nama Allah. Nah, ini beberapa kitab yang saya mungkin serahkan ke Ustaz Rahmat. Kalau keasikan kadang-kadang lupa waktu. Jadi mungkin itu saja mungkin dari saya. Ya, minta maaf jika kepanjangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله